Selamat datang di Financial Wisdom. Di topik kali ini kita mau bahas tentang cara tips lagi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran kita. Nah, cara mengaturnya kita cuma gunain Excel ya teman-teman. Jadi format Excel saya sudah sediakan di depan ini. Di sini adalah format yang akan membantu teman-teman dalam memanajemen finansial teman-teman. Nah, untuk itu tetap tonton video ini sampai habis ya teman-teman, karena ada beberapa penggunanya ini yang perlu teman-teman perhatikan supaya teman-teman tidak salah dalam menginput datanya dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai langsung. Nah, teman-teman, di dalam format Excel ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah table. Nah, table ini berisi data-data yang harus teman input untuk pengeluaran dan pemasukan teman-teman. Kemudian di samping ini ada ini ya, grafik nanti yang akan memberikan gambaran tentang finansial teman-teman. Dan ini sudah otomatis ya ketika teman-teman mengisi input data yang di table. Dan kemudian ada refleksi finansial yang nanti membantu teman-teman dalam melihat kesalahan-kesalahan teman dalam mengatur finansial teman-teman, dan juga menjadi salah satu alat yang bisa membangun teman-teman untuk mencapai finansial yang lebih baik di bulan depannya. Dan dengan harapan teman-teman bisa saling belajar melalui kesalahan yang sering kita dalam mengelola finansial kita. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, di bagian keterangan kalian isikan seperti ini. Misalnya, saya menerima gaji ya. Gaji. Nah, itu di tanggal 1 Juni. Nah, ini termasuk ke dalam pemasukan ya. Nah, gajinya itu ada sejumlah 3 juta. Nah, teman-teman buat 3 juta karena ini dalam rupiah. Nah, ini akan secara otomatis teman-teman punya saldo 3 juta yang dapat teman gunakan untuk pengeluaran teman-teman. Dan kemudian setelah itu di tanggal 2 Juni saya membeli atau enggak ya, membayar uang kos saja deh, uang kos. Nah, membayar uang kosnya itu misalnya 600.000. Jadi teman-teman masukin data 600.000. Oh, ini karena termasuk pengeluaran, jadi teman-teman pindahin ya ini ke pengeluaran. Nah, maka di sini teman-teman otomatis saldo teman-teman akan berkurang karena pengeluaran teman-teman untuk membayar uang kos sudah dikurangkan dengan gaji yang sudah teman-teman terima. Kemudian teman-teman misalnya nih traktir pacar gitu ya. Nah, traktir pacar itu termasuk pengeluaran misalnya 300.000 nih, seperti ini udah, maka otomatis akan berkurang gitu. Nah, jika teman-teman itu tidak punya pacar ya tinggal hapus saja ya, berarti pengeluaran teman-teman berkurang gitu dan semakin hemat. Oke, kemudian ternyata di hari misalnya lagi 3 Juni ini teman-teman ada pengeluaran untuk berbagi ya, berbagi gitu ya. Berbagi sama siapa itu terserah teman-teman. Teman-teman menggunakan uang teman-teman untuk pengeluaran. Ini misalnya 400.000 deh. Maka akan otomatis. Kemudian ternyata berkat rezeki teman-teman ternyata dapat hadiah dari perusahaan ya. Hadiah jumlahnya itu mungkin di tanggal 4 Juni misalnya Anda teman-teman mendapatkan hadiah, jumlahnya itu sebanyak 2 juta. Maka teman-teman masukin uangnya 2 juta, maka otomatis uang teman-teman bertambah, saldonya juga bertambah ya.
Nah, teman-teman bisa lanjutkan ini, misalnya ada lagi membeli makan gitu ya, tanggal 5 Juni sebanyak 200.000. Wah, beli apa nih ya, 200.000 ya, beli makan ya. Udah kenyang banget dah. Oh gitu ya, karena dapat hadiah menjadi beli makan. Kemudian makan bakso lagi, misalnya makan bakso itu masih sama di tanggal 5 Juni nih, seperti ini. Nah, teman-teman misalnya makan bakso itu 50.000. Nah, ini cepat gembuk nih kalau gini ya. Nah, itu langsung terdata. Misalkan jika ini saya buat ya, makan bakso tiap hari gitu ya, tiap hari sampai gini, makan bakso 5, bakso 10 gitu ya, saya langsung gini aja nih ya. Saya isi datanya secara konsisten, misalnya sampai 30 Juni ya. Ini nah, maka misalnya pengeluaran seperti ini sebagai contoh aja ya teman-teman, biar lebih cepat aja. Nah, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan grafik teman seperti ini ya, karena memang grafiknya seperti ini karena kita buatnya ini juga karena di copy ya tadinya. Jadi hasilnya seperti itu nih, otomatis finansial kita ketahuan gini misalnya gitu kan. Nah, di bagian kolom refleksi, kalau teman-teman isikan refleksi teman-teman melihat finansial teman-teman seperti ini. Contohnya seperti ini kan, kita lihat pengeluaran kita itu kebanyakan untuk makan bakso sampai 25 kali, ini 6,5 juta gitu ya. Pengeluaran kita itu sebanyak ini ya, 100. Wow, berapa ini? Wah, minus. Uang saldonya udah sampai minus nih, sampai ngutang ini ya. Berarti karena kemakan bakso sampai ada minus, jadi harus utang. Jadi teman-teman misalnya buat refleksinya gini, saya kebanyakan makan bakso, bukannya sehat jadi gembul, jadi gemuk gitu ya. Atau kalau teman-teman, saya hari ini kebanyakan bulan ini terlalu sering makan secara tidak efektif. Nggak efektif ya, makan nggak efektif gitu ya, yang membuat uang saya cepat habis dan boros. Nah, teman-teman juga tuangkan cara teman-teman supaya tahu komitmen kedepannya itu seperti apa gitu. Contohnya komitmennya, saya harus tahan diri supaya nggak makan bakso setiap hari, melainkan mencoba masak makanan sehat di rumah, seperti itu. Nah, teman-teman, melalui hal-hal seperti ini secara konsisten teman-teman, maka teman-teman tahu pengeluaran dan pemasukan daripada teman-teman sekalian, dan juga teman-teman juga udah punya refleksi teman-teman di sini yang membuat teman-teman tahu apa yang menjadi masalah teman-teman dan komitmen teman-teman selanjutnya itu mau ngapain. Nah, jika teman-teman selesai untuk bulan Juni ini seperti ini, nah teman-teman bisa langsung copy ini lagi ya, pilih move or copy, pilih laporan Juni ya. Nah, create and copy ya, di sini langsung ada laporan Juni lagi. Ini teman-teman tinggal ganti aja ya, misalnya ini udah selesai Juni, sekarang itu bukan Juni melainkan Juli gitu ya, laporan selanjutnya. Nah, laporan Juni udah, laporan Juli bisa teman-teman pindahin juga gitu ya, seperti ini. Laporan Juli. Nah, teman-teman ganti aja ini, langsung cut aja ya semuanya gitu, langsung delete aja.
data yang di Juni, gunain lagi untuk di bulan Juli gitu. Nanti teman-teman finansialnya juga bersih nanti. Nah, di sini juga bagian kolom refleksinya juga teman-teman langsung delete aja lagi. Ini akan menjadi refleksi untuk bulan Juli. Jadi sangat baik sekali untuk mengatur keuangan teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya format ini bisa di-download langsung di kolom deskripsi, saya sudah sediakan. Nanti saya akan berikan tips-tips selanjutnya dalam mengatur finansial teman-teman. Semoga bermanfaat dan senang selalu dalam menjalani hari-hari dan mengatur finansial teman-teman. Bye, sampai jumpa.